Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil guril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini, maghrib yang berkah ini, meskipun gerimis-gerimis mengundang, Allah berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, enteng ibadah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah kita di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di hadis ke 189 terkait kehidupan kita yang seperti safinah, pekerjaan, au qaulin, perkataan, au takririn, sikap yang ditunjukkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada kemungkaran, tugas kita mengubah kemungkaran menjadi kebaikan. Ada ketidakbaikan, tugas kita kemudian sama-sama mengubah ketidakbaikan itu menjadi kebaikan. Karam kapalnya, bocor perahunya, maka bukan kita lari, tapi bagaimana kita memperbaiki as-sulhu bainahuna, bagaimana kita memperbaiki agar masih ada kemaslahatan. Sebab tidaklah Allah ambil kita, tidaklah Allah wafatkan kita kecuali dengan dua hal. Yang pertama, rizquhu mutakamilah, rezekinya sempurna. Yang kedua, hilang, selesai kemanfaatan kita. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita terus rezeki dan rahmatnya, dan Allah titipkan kepada kita kemanfaatan-kemanfaatan yang lebih banyak, sehingga kita masih bisa mengumpulkan amal soleh di Masjid As-Salam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi bernama Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan Rasul disampaikan oleh Sa'ad Al-Khudri
Iyyakum wal julus fit turuqat. Iyyakum, jauhilah oleh kalian, wal julus, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko. Di mana? Fit turuqat, di tempat orang halu lalang, di tempat orang mondar mandir. Faqalu, kemudian sahabat yang mendengar ini bertanya kepada Rasulullah. Jadi kalau yang nanyanya satu, qala. Nanyanya dua sahabat, qala. Kalau yang nanyanya banyak, qalu. Maka faqalu, sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, utusan Allah, malana min majalisina, emangnya kenapa dengan majelis kami, tempat duduk kami? Artinya kita ini bukan lagi ngobrol-ngobrol. Salahkah kami kalau kemudian di majelis itu kita duduk-duduk, budun natahadus fiha, yang kita kemudian ada dialog, ada diskusi, ada musyawarah, ada tanya jawab, ada pengajian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa idza abaitum, kalaulah kita lalai, kalaulah kita lupa, ilal majalis, di dalam satu majelis, satu perkumpulan, fa'tut tariqa haqqahu, silakan saja tapi berikanlah hak pejalan kakinya. Fa'tu, berikanlah kepada mereka at-tariqa haqqahu, hak-hak orang yang jalan, hak-hak orang yang halu lalang, hak-hak orang yang mondar mandir. Qalu, lagi-lagi kalau yang nanya satu, qala. Kalau yang nanyanya berdua, qala. Kalau sudah qalu, berarti sahabat pada nanya. Dan mereka bertanya kembali, wa ma haqqat tariqa ya Rasulullah. Kalau tadi kita boleh duduk, kalau tadi kita boleh kumpul, tapi dengan syarat memberikan hak-hak kepada pejalan kaki, hak-hak orang yang halu lalang, hak-hak orang yang mondar mandir, maka pertanyaannya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Jadi apa saja haknya buat orang yang halu lalang? Apa saja haknya untuk jalan itu yang kita lewati, yang kita kemudian beraktivitas di situ? Maka qala, Rasul menjawab, haknya itu adalah ghaddul basari wa kaful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ada 5 haknya. Apa saja? Yang pertama, ghaddul basar, menahan pandangan, menjaga penglihatan. Yang kedua,
wakaful adza, menahan ketidakbaikan, hal-hal yang kira-kira merugikan orang, sesuatu yang menyebabkan tersakiti orang lain. Kita kalau umroh, haji, apalagi haji, ya antrinya panjang, daftar 2024, berangkat 2054. Daftar rambutnya masih hitam, berangkat putih semua rambutnya. Apalagi daftarnya udah putih rambutnya. Begitu 30 tahun ke depan, ya, semuanya putih. Orang pada pengen tuh megang Ka'bah, ya, nyium Hajar Aswad, bayar jokinya biar bisa nyium Hajar Aswad. Jokinya gemes banget, orang disenggol, orang diinjak, orang didorong demi meloloskan, demi alih-alih membantu beribadah mencium Hajar Aswad. Padahal beribadah itu syaratnya satu, adamul idah, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh kemudian merugikan orang lain. Maka boleh nyium Hajar Aswad, boleh. Bagaimana nyium Hajar Aswad? Bagus, karena Nabi menciumnya. Tapi kalau ibadah mencium Hajar Aswad diikut sertakan dengan idah, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, Allah peringatkan kita, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan pernah campurkan adukan ibadah kita yang hak dengan yang batil. Maka kaful ada, kita menahan jangan sampai ada yang tersakiti, terzolimi. Apalagi waradus salam, kita menebar. Rod itu menjawab. Berarti kalau ada yang salam kita raddus salam, enggak ada yang salam kita duluan dengan menebar salam. Kemudian yang keempat, wal amru bil ma'ruf, mendorong kepada yang kebaikan, wan nahyu anil munkar, yang kelima menjaga dari yang mungkar. Maka qala al muallif rahimahullah, berkatalah penulis kitab Riyadhus Shalihin, taman orang soleh, min kalami sayyidil mursalin, yang diceritakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, nafa'ana Allahu bi kulli ulumihi wa ghaziri adabi wa usni adabi. Disampaikan bahwa fima naqalahu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, begitulah apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri, mengingatkan kita bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kepada kita umatnya, iyyakum waturukhat, jauhi namanya duduk-duduk di tempat orang lewat. Hadhihi sighah sighatun tahzir. Ini memang bukan pelarangan secara khusus, bukan perintah yang menjadi kewajiban, tapi ini sighah tahzir. Ini bentuknya adalah peringatan. Ya, sebab kalau sudah perintah berarti nggak boleh kita bikin hajatan di jalanan. Sebab kalau itu perintah, nggak boleh kita nutup jalan. Sebab kalau ini perintah, nggak boleh kemudian kita mengambil hak orang banyak.
Artinya di sini bentuk yang disampaikan Nabi kepada Sa'id Al-Khudri adalah sigoh tahzir. Bentuknya adalah peringatan. Buat siapa? Buat kita semua. Bahwasanya ahzarukum, seakan-akan Nabi menyatakan ahzarukum, aku peringati kalian, minal julusi ala toroqat, yang sering kali duduk di pinggir-pinggir tempat orang lewat. Wadzalika li'annal julus ala tariqat yuaddi ila kashfi auratin nas. Seringkali kalau sudah duduk di jalan, duduk tempat orang lewat, itu seringkali identifikasinya, objeknya adalah aurat. Ada yang dilihat, ada yang diperhatikan, baik itu aurat secara maknawi maupun hakiki. Ada orang ya keluar dari supermarket, orangnya gede, motornya kecil, kata kita ya patah dah, ya pedel dah. Artinya apa? Tetap saja yang kita lihat adalah aurat, sesuatu yang kurang di mata kita. Maka adzahib warraji, ulama kemudian bersepakat bahwasanya wa ilan nazari fima yahmilunahu minal a'rad qad takunu khassah mimma la yuhibbun. Seringkali yang kita perhatikan, yang kita tatap, yang kita lihat ini, itu sesuatu yang tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama yaqtadi aidan ilal kalam al-khabisah. Dan seringkali ketika ada orang duduk di pinggir jalan, di tempat orang lewat, yang keluar bukannya kalimat thayyibah, tapi yang keluar adalah kalimat al-khabisah, kalimat yang kurang baik. Beda kita kalau duduk di Masjid As-Salam, mulut kita, tangan kita subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau di jalan, iya ada subhanallahnya, ada alhamdulillahnya, ada. Tapi kadang-kadang kalimat khabisah ini lebih dominan daripada kalimat thayyibah. Dan dia menyatakan bahwa mimma la yuhibbun, seringkali ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadhil aula'il jalisin, biasanya orang-orang yang duduk ini ittakhadu yatakallamuna fi ardih, seringkali diskusinya sesuatu yang semaunya aja. Maka al-muhim, Nabi menitik beratkan yang penting adalah al-julusu ala tarakat yuaddi ila mafasid. Kalau kita duduk di pinggir jalan tempat orang lewat, yuaddi, mendorong kita kepada mafasid, sesuatu yang merusak. Padahal agama dalam maqasid syariah, tujuan bersyariat beragama adalah yang dikedepankan adalah masalih, sesuatu yang maslahat, bermanfaat, bukan mafasid, merusak. Maka jelas kalimat ini menyatakan iyyakum wal julusa fit turuqat, ihzaruhum, jauhi oleh kalian yang namanya duduk-duduk kemudian di pinggir jalan, di tempat orang lewat. Maka seringkali kita dengar
dan menyampaikan jangan duduk di depan pintu, nanti jadi perawan tua apa perawan muda. Kalau perawan muda ya bang, perawan muda ya, ini perawan tua. Nah, jangan duduk depan pintu. Mengapa mak? Entah jadi perawan tua. Kira-kira ini tradisi atau syariat? Kira-kira nih Pak, jangan duduk di depan pintu. Emang apa? Ntar jadi perawan tua. Kira-kira ini tradisi atau syariat? Kira-kira ini tradisi, ya. Benar tradisi, benar. Sebab orang yang mau ngelamar perawan, mendatangi gadis yang mau dilamar, itu biasanya prosesinya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Maka kalau ada orangnya di depan pintu, orang nggak mau masuk, ya nggak jadi ini mah. Orang duduk depan pintu berarti kita nggak boleh masuk. Tapi kalau orangnya masuk ke dalam, prosesinya di dalam rumah. Maka secara tradisi ini betul. Lalu bagaimana secara syariat? Ternyata secara syariat tidak bertabrakan, tidak ta'arud, tidak kontradiktif, antara tradisi dengan syariat berjalan seiringan. Dari mana kita tahu? Hadis yang disampaikan sahabat Nabi dari Sa'id Al-Khudri dengan bahasa Nabi memberikan tahzir, memberikan peringatan, iyyakum wat turuqat, jangan duduk di pinggir jalan. Berarti sejalan nih, seiringan tradisi dengan syariat, syariat dengan tradisi. Kedua-duanya tidak ada yang kontradiktif. Tidak ada yang berseberangan, tidak ada yang bertabrakan. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika Nabi melihat orang-orang yang duduk di pinggir jalan. Qala, dan disampaikan kepada beliau, aitum innal majlisi fa'tut tariqa hajraqahu. Kalau kalian duduk ada manfaatnya di tempat ini, maka berikanlah hak-hak pejalan kaki, berikanlah hak-hak jalanan untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan dieksploitasi, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Fa'tut tariqa haqqahu li'anna likulli syai'in haqqun. Setiap sesuatu punya hak. Wali badanika hakun, badan kita punya hak. Wali ainika hakun, mata kita punya hak. Hak istirahat, hak tidur. Datang seorang kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mana Rasul? Emang apa? Saya malam ini sudah berniat, bertekad tidak tidur, ibadah aja kepada Allah, enggak tidur ya, tapi niatnya ibadah aja. Kata Nabi, anamu wa arqud, saya juga tidur dan saya juga bangun malamnya. Tapi tidur juga, bukan enggak tidur. Datang orang pengen puasa sepanjang hari. Nabi sampaikan, asumu wa uftir. Saya juga puasa, cuman saya berbuka. Nah dari sini, setiap sesuatu punya hak. Maka hak-hak kita ini disampaikan Nabi, fa'tu haqqahu, fa'tu kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah hak-hak itu kepada mereka yang berhak.
Nah, dari hak-hak itu qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqahu qala, hak-hak itu yang ditanya oleh para sahabat, yang pertama adalah ghaddul basari. Apa itu ghaddul basar? Antagmadu absarakum ammay yamur. Kita mesti menundukkan pandangan kita siapapun yang jalan di depan kita. Kana rajulan aw imra'atan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita mah enggak ada nafsu, enggak ada hasrat dengan laki-laki. Ngapain kemudian kita godul basar tadi? Seringkali al-kalam al-fahisyah, yang keluar adalah perkataan-perkataan yang tidak terpuji, perkataan yang tidak baik. Bukan nafsu, tapi kalamnya itu bukan kalimat thayyibah, tapi kalam yang keluar adalah kalimat al-fahisyah, kalimat-kalimat yang tidak baik. Rajulan aw imra'atan, baik laki-laki maupun perempuan. Li'annal mar'ata yajibu ghaddul insan, setiap kita wajib menjaga pandangan kita. Wa rajulu kadzalik, termasuk kepada laki-laki juga sama. Tagodul basu anhu, dengan memalingkan pandangan kita, kanan nasu fi sabiq ya'tir rajul. Ada orang dulu hidup selama 70 tahun matanya dipakai ghaddul basar, nunduk, ada nunduk, nggak mau ngangkat 70 tahun. Nggak kayak sekarang, mata ngangkat, ya tangannya goyang, ya tangannya goyang, palanya ngangkat. Ya. Kalau dulu ada orang sab'ina sanatan 70 tahun nunduk aja nunduk. Ini artinya bahwa hak itu sebagai pejalan kaki kita berikan, yaitu ghaddul basar. Yang kedua kaful ada. Apa itu kaful ada? Disebutkan qauli au fi'li. Kaful ada, menjaga orang agar tidak tersakiti. Yang kita jaga adalah qauli wa fi'li. Kalau qaul berarti biasanya kita ngebuli, biasanya kita mencibir, kadang bahkan mungkin nggak ada omongannya, cuman kita nyolek teman kita, dia datang nggak ada omongan, cuman ya orangnya datang katanya. Nah, ini artinya bahwa ada fi'li, bukan cibiran tapi perbuatan yang mengarah kepada bully. Maka disebutkan wal ada fi'li wal qauli. Seringkali bully itu, seringkali menyakiti orang itu, ya memang tidak ada perkataan, tapi sikap kita yang kadang menunjukkan, menjadikan orang tersakiti atau terzalimi. Kemudian yang ketiga raddus salam. Idza salima ahadukum, raddun salam ini menjawab salam. Berarti menunjukkan menjawab salam ini adalah kewajiban. Kalau kita memberikan salam itu sunnah, tapi menjawab salam suatu keharusan. Maka disebutkan idza salima ahadukum, ketika ada yang memberikan salam kepada kalian, faradduhu, maka jawablah bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Ada orang assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi ahsana minha, dengan yang lebih baik.
Dengan itu fa innaka ta'muruna bih fa idza ra'aitum ahadan maksuran sawaun kana minal marid. Boleh jadi orang salamnya itu sambil jalan, sambil naik motor. Nah, cuma kan ribet kalau sambil naik sepeda, sambil naik motor, assalamualaikum, ribet. Maka kata Nabi, fal ma'muru bih, yang bisa dipahami, bawa yuk, gitu kan. Itu ada salamnya enggak? Kan enggak ada bunyi assalamualaikum, enggak. Tapi ya ada PRT, teh, gitu kan. Itu tandanya salam juga. Karena kita enggak sempat lagi naik motor, lagi buru-buru, lagi kencang, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak bisa. Tapi yang menandakan kita salam, begitupun kita menandakan menjawab salam. Ya, luan ya, yuk. Nah, itu berarti ada proses orang menyalami dan ada proses kita menjawab salam. Kemudian yang keempat, al-amru bil ma'ruf. Di sini adalah wal ma'ruf kullu ma amarallahu bih. Kita sudah bahas terkait ma'ruf itu adalah sesuatu identifikasi syar'an, baik itu syariat atau adatan atau tradisi yang mengarah kepada khairan, kebaikan. Maka disebutkan bahwa yang namanya ma'ruf itu kullu syai'in khairun. Setiap yang sesuatu yang baik itu namanya ma'ruf, ya. Yang terakhir adalah an-nahyu anil munkar, ya. Maka disebutkan fahuwa ya'malun munkar. Jika ada orang kemudian melakukan hal munkar, maka kita diberikan satu penegasan bahwasanya yahzarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan peringatan oleh Nabi agar kemudian minajulusi alat turuqat, menjauhi duduk di pinggir atau tempat orang lewat. Yang kedua, yajibu ayyutat tariq. Yang kedua, memberikan kewajiban kepada kita agar memberikan hak kepada orang-orang yang jalan. Hak orang jalan khamsata umur, ada 5 perkara. Apa saja tadi? Yang pertama, godul basal. Yang kedua, kaful adza. Yang ketiga, rodus salam. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf. Yang ketiga, wan nahyu anil munkar. Yang pertama, palingkan pandangan. Yang kedua, jawab salam. Yang ketiga, jangan sampai menyakitkan orang lain atau merugikan. Yang keempat, menjaga yang baik-baik. Dan yang kelima, menahan yang mungkar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk terus muhafazah, menjaga dari apa yang Rasul peringatkan kepada kita, termasuk urusan kita dengan saudara kita di jalan. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan kita, dan Allah ringankan kita beribadah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kajian kami, pengajian kami di maghrib yang berkah di Masjid As-Salam ini, di keadaan cuaca yang hujan ini, ya Allah, rintik-rintik Kau berikan berkah kepada kami, ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir Kau berikan maksud, Kau ampuni, Kau gugurkan dosa dan kesalahan kami. Jangan Kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan-Mu, ya Allah.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah tutuplah amal kami, pekerjaan kami, ya Allah, ibadah kami dengan husnul khatimah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna bil istiqamah, wa sabbitna bil istiqamah, wa sabbitna bi husnul khatimah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.